Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus itu baik, amin. Wah, saudara, ini jemaat yang nekat juga ya. Hujan datang turun tadi siang. Hujan gede juga tadi itu. Tetapi saudara bilang jangankan hujan air, hujan antraks pun aku lewati untuk Tuhan, amin. Haleluya, amin. Orang sekarang memang aneh, antraks lah dikirim-kirim. Biarinlah, orang mau kirim antraks, orang mau buat apapun, kita tetap cari Tuhan, karena Tuhan segala-galanya buat hidup kita. Haleluya. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Seperti sudah saya janji buat saudara, selama beberapa minggu terakhir ini saya akan bicara tentang 10 hukum Tuhan. Dan hari ini saya masuk pada hukum Tuhan yang paling kontroversial, yaitu tentang hari Sabat. Banyak orang masih mempertanyakan kenapa orang Kristen harus kebaktian hari Minggu. Bukankah Alkitab berkata ingat dan kuduskan hari Sabat? Nah, hari Sabat bukan soal pertanyaan hari apa, tetapi hari Sabat soal pertanyaan apa makna hari itu bagi kita. Amin. Sudah mau hari Senin kek, mau hari Selasa kek, mau hari Rabu kek, mau hari Sabtu kek, mau hari Minggu kek, mau hari Jumat kek juga boleh, asal ke gereja. Jangan ke tempat yang ya kan, karena itu lain, saudara, ya kan. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan apa? Kuduskanlah hari Sabat. Sabat adalah sebuah istilah Ibrani yang dalam Alkitab seringkali tidak diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan maka bunyinya akan berkata ingat dan kuduskanlah hari istirahat. Sabat itu sendiri berarti rest. Sabat itu sendiri berarti istirahat. Dan Alkitab jelaskan buat kita, Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hari Sabat, tapi Tuhan menciptakan hari Sabat untuk apa? Manusia. Ayat yang ke-9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan apa? Menguduskannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sabat adalah salah satu hukum yang setelah hari raya Pentakosta sudah tidak dirayakan lagi. Atau setelah hari raya Pentakosta sudah tidak diingat lagi, tidak pernah tercatat lagi dalam Alkitab, tidak pernah hukum ini diulang lagi. Kenapa? Karena setelah Yesus bangkit, maka manusia tahu istirahat yang sejati hanya ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Sehingga itu sebabnya bahwa hari Sabat tidak lagi dirayakan pada hari Sabtu, tetapi dijadikan hari Minggu sebagai sebuah peringatan bahwa Yesus adalah Allah yang sudah bangkit. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Nah, pertanyaannya, kenapa Allah memberikan Sabat buat manusia? Sebagian kita bertanya, loh, dalam 10 hukum Tuhan ini kok sempat-sempatnya Tuhan masukkan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, sekali lagi saya sudah mau ulangi buat saudara, bahwa dari hari pertama saya jelaskan buat saudara tentang hukum Tuhan, dimulai dengan aku Tuhan yang mengangkat kamu keluar dari Mesir. Berarti Tuhan memberi hukum karena apa? Karena kasihnya kepada kita. Amin. Kita kadang-kala kalau beri hukum karena kita jengkel, ya kan? Kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Orang tua bilang sama anaknya, kamu pokoknya harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, semua hukum itu adalah hal-hal yang saya tidak suka anak saya perbuat, ya kan? Seorang pacar ngomong sama kekasihnya, hukum yang kamu nggak boleh langgar, yang pertama, jangan makan durian. Itu nggak enak, ya kan? Segala macam lah pokoknya. Karena hukum seringkali pada apa yang tidak kita suka.
Nah, waktu Tuhan beri hukum, bukan hanya apa yang tidak suka, tapi apa yang baik buat kita. Amin. Dunia ini seringkali saya sebut sebagai dunia yang lelah. Amin. Dan orang kalau lelah cepat marah. Ada orang datang ke saya satu kali dan bilang, "Pendeta, tolong doa dong buat saya, pendeta." Saya tanya, "Kenapa?" "Ada roh marah, ada roh geram dalam diri saya." Saya tanya, "Ciri-cirinya apa?" "Ya itu, saya suka marah bener. Apa aja saya marah sekali." Saya khawatir kadang-kala bukan roh marah, tetapi persoalannya karena kita kurang istirahat. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, "Udah pendeta, saya udah cukup tidur kok." "Loh ilah pendeta, malah sehari-harian saya tidur melulu." Itu bukan istirahat, malas namanya. Ya. Istirahat bukan hanya soal daging. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Sudah kerja capek seharian, mungkin istirahat sebentar selesai, semua sistem tubuh sudah berjalan dengan normal. Tapi istirahat yang paling parah adalah kalau roh dan jiwa kita lelah. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Mungkin sudah menatap saya dan berkata, "Pendeta, bagaimana roh seseorang bisa lelah?" Saya pernah ngerasa nggak bangun pagi itu terasa kayak kesel gitu, kayak capek gitu. Sampai ada orang yang bilang, "Pendeta, saya ini ada roh jahat." Kayak tadi pagi saya khotbah di satu gereja. Ada orang datang sama saya lalu bilang, "Pendeta, tolong doa dong." Saya bilang, "Kenapa?" "Ada roh jahat dalam diri saya." Saya tanya, "Kok kamu tahu ada roh jahat dalam diri kamu?" "Emang roh jahatnya ngomong-ngomong dia ada di situ?" "Enggak sih, pendeta. Jadi gini, saya tuh kalau bangun pagi tuh rasa capek aja gitu." "Oh, terus?" "Iya, terus saya rasa badan saya tuh nggak enak gitu, seperti sakit, keringat dingin." "Oh ya? Terus?" "Saya pergi ke dokter, pendeta. Dokter bilang nggak ada penyakit apa-apa. Jadi ini pasti roh jahat." Saya bilang, "Kalau kamu terus bilang bahwa roh jahat sesuai dengan iman kamu, jadi pada kamu." Maksudnya pendeta, kadang-kadang bukan soal roh jahat, kadang-kadang cuma soal roh kita lelah, ya kan? Karena terlalu banyak beban, ya kan? Kalau tubuh lelah bisa pakai koyo. Kalau pikiran kita capek, mau tempel di mana tuh koyo, saudara? Buka dulu, tempel dalam, plek, tutup lagi, set, ya kan? Ya kan? Nah, persoalannya seringkali rumah tangga tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena salah satu atau dua-duanya dalam anggota keluarga itu mulai capek. Dan kalau suami mulai capek, istri ngomong sedikit, langsung suami bilang, "Ya udah Pak, Papa udah kata saya sama saya. Papa boleh Pak, cerai. Kadang-kadang persoalannya bukan soal cerainya, kadang-kadang soalnya karena apa? Lelah. Jadi kalau suami setelah pulang rumah marah-marah seperti kayak Gajah Mada sakit gigi, ya Allah, "Bu, Ibu jangan langsung bilang, apaan sih Papa kalau memang nggak senang pulang ke rumah jangan pulang." Tidak ditempeleng juga udah mujizat kalau begitu. "Bu, Ibu jangan kecewa dulu. Jangan bilang, Papa tuh paling deh. Kok di kantor bisa hari. Tapi kalau di rumah seperti Gajah Mada sakit gigi." "Bu, jangan marah dulu Bu. Tapi dalam hati kalau lihat suami pulang begitu, dalam hati begini, oh dia lagi lelah. Dia marah jangan kita tanggepin dulu. Tatap dia dengan lembut dan berkata, Papa mau kelapa muda?" Ya. Jadi ada tekniknya Bu, Bapak-bapak juga begitu. Kalau ibu-ibu tiba-tiba marah-marah, ya, tiba-tiba pulang, orang sekarang bilang wajahnya sumpek. Bagaimana lagi wajah sumpek? Nah Pak, Bapak jangan langsung main marah aja Pak. Kamu nih istri nggak bisa bener sih nyambut suami, bagaimana sih suami pulang mestinya kamu bagaimana kek? Jangan Pak. Tapi Bapak dalam hati udah tahu, oh, lelah dia. Amin. Kadang kalau anak salah sedikit,
Istri marahnya seperti dunia mau hancur, iya kan? Dipukul, di apa segala macam. Bapak-bapak langsung bilang, kalau kamu nggak bisa urus anak, nggak usah. Masa anak dibentak-bentak sampai kayak begitu? Emangnya dia pasukan Taliban? Jangan begitu Pak. Kalau rumah tangga mau bahagia, berarti kita tahu, oh istri lagi lelah. Amin. Makanya sudah perhatikan, sekarang ini saya lihat-lihat, iya kan, iklan paling banyak di televisi, iklan tentang obat kuat. Mulai dari Kuku Bima, ya kan, terus ada lagi apa, Lipovitan, yang katanya luar biasa, ya kan? Sekarang Lipovitan ada yang baru lagi, Lipovitan ginseng dan madu, itu lebih luar biasa. Lalu ada lagi apa itu, Extra Jos, biangnya minum kesehatan katanya, ya kan. Lalu ada apa lagi, Krating Daeng, ya kan, segala macam minuman kesehatan, sampai anak-anak aja punya itu, yang itu tuh, badanku dulu tak begini, ya kan? Nah itu yang saya minum itu. Supaya tumbuh sehat. Kenapa saudara ketawa? Ketawa saudara yang terakhir tidak seperti yang pertama, jadi saya curiga. Nah itu yang saya bilang, orang lelah itu pikir kadang-kala hanya soal tubuhnya. Tapi saya mau beritahu, kelelahan tubuh sifatnya sementara, ya kan? Tetapi seringkali persoalan ada lelah dalam roh kita, ada lelah dalam jiwa kita. Nah ini yang Alkitab bilang, bahwa kita harus kembali mengingat dan menguduskan hari apa, istirahat. Jadi Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi dengan bagaimana istirahat kita. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, bagaimana saya bisa istirahat dalam roh? Nah kita mesti lihat dulu kenapa kita lelah. Saya lihat ada beberapa hal yang membuat jiwa dan roh seseorang lelah. Yang pertama, kesepian. Dunia ini memang dunia yang rame, betul? Lihat aja tempat kebaktian aja rame sekarang. Dulu kalau orang rame dibilang, wih loh tempat kebaktian rame banget kayak bioskop. Tapi sekarang bioskop kalau rame orang bilang, duh tuh bioskop rame banget kayak kebaktian aja. Nah sekarang di mana-mana ada orang, betul? Orang pergi ke mall rame. Tapi saya mau beritahu, dunia semakin modern menjadi dunia yang kesepian, betul? Dunia semakin modern menjadi dunia yang kesepian. Anak-anak dibesarkan dengan suasana kesepian. Mama dan papa tidak bersama dengan dia. Mama dan papa belikan dia mainan yang mahal-mahal. Mama dan papa belikan segala-galanya. Tapi mama dan papa tidak memberikan kehadirannya. Sehingga apa? Anak tumbuh dengan suasana hati yang sepi, betul? Makanya bapak-bapak di sini hati-hati Pak. Banyak wanita kesepian zaman sekarang. Jadi buat bapak-bapak berdoalah. Roh memang penurut Pak, tapi daging lemah. Ya. Ibu-ibu jangan ketawa dulu. Ibu-ibu juga mesti ingat, sekarang banyak pria kesepian. Ya kan? Pencobaan semakin berat. Ya kan? Coba sudah lihat di mall itu. Banyak orang-orang kesepian. Cuman jalan-jalan, duduk di kafe, kopi diputar 28 kali, terus diaduk. Apa yang diaduk juga nggak ketahuan. Sambil dengar lagu Goodbye My Love Goodbye. Iya kan? Banyak orang kesepian. Ujung-ujungnya tanya lagi, tunggu siapa? Ya siapa aja. Jangan langsung berdoa Pak dan berkata terima kasih Tuhan buat berkat ini. Dunia banyak jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena banyak orang kesepian. Dan tahukah saudara, kesepian itu sebetulnya mendatangkan tekanan. Orang-orang yang merasa kesepian adalah orang-orang yang berontak. Kenapa orang lari ke diskotik? Karena dia pikir dengan dentakan musik diskotik, tak, duk, tak, duk, tak,
We will rock it. Minta ampun. Ya kan? Manusia pikir, saya sepi. Tapi hari ini saya mau beritahu, dunia ini memang dunia yang kesepian. Tetapi dalam Kristus kita mendapatkan kasih yang sejati. Amin. Kita lihat selanjutnya, kenapa roh dan jiwa kita bisa lelah. Yang kedua, karena beban dan tanggung jawab yang berat. Dunia ini semakin memiliki beban, tanggung jawab, dan kompetisi yang berat. Saya punya anak saya ada 3. Soalnya kan Musa juga 3 kan. Iya benar, Harun, Musa dan Miriam, 2 laki 1 perempuan. Kita sih pendeta lakukan firman aja. Jadi anak saya juga 3, 2 laki 1 perempuan. Anak yang satu 15 hari umurnya. Tadi waktu saya berangkat dari sini gini, mungkin dilihat juga, ini kok orang gede banget. Dalam hatinya, selama 15 hari aku di muka bumi baru satu ini yang begini. Nah, anak saya yang kedua itu namanya Sela, umurnya 5 tahun mau 6 tahun dia kelas 1. Masuk pagi jam 8, pulang jam 3. Saya bilang sama dia, Sela, ini sekolah atau pegawai negeri sih sebetulnya? Anak kelas 1 masuk jam 8, pulang jam 3. Lah, bikin apa di sekolah? Anak kelas 1 belajarnya apa sih? Paling 1 tambah 1, ya kan? Dia mana ngerti kosinus tangan, belum ngerti, ya kan? Sudah ketawa, emang sudah ngerti? Belago, Gilbert ngomong apa nggak tahu. Kosinus tangan tuh makanan. Jadi kosinus itu yang direbus, sinus itu yang digoreng. Nah, tangan itu yang pakai itu tepung. Udah lah, saya nggak perlu jelaskan lah. Saya jelaskan juga sudah nggak ngerti lah. Itu nama pelajaran, ya kan? Nah, ini pendeta ini sok tahu banget, gue belagu bener ini. Ya. Nah, saya pikir-pikir loh, anak kelas 1 belajar dari jam 8 sampai jam 3, apa yang dia pelajarin? Iya kan? Tapi saya lihat, oh itulah hidup zaman sekarang. Tanggung jawab itu semakin berat, ya kan? Dulu ibu-ibu, dulu jangan tersinggung dulu Bu. Dulu ibu-ibu supaya bibirnya merah pakai sirih. Pakai sekarang, zaman sekarang lipstik aja udah segala macam model. Ada yang kelihatan berminyak, ada yang kelihatan kliuk sampai orang kaget. Tinggal suaminya sebentar-bentar. Ada lagi pendeta yang aneh, tidak boleh pakai itu make up. Ibu-ibu protes, saya nggak boleh pakai make up. Sekretarisnya suami saya pakai make up, gimana dong? Ya kan, ibu-ibu nggak pakai make up. Kelihatan seperti baru bangkit dari kubur. Alisnya udah keburu dikerok lagi. Orang udah kerok alis nggak pakai make up. Kan orang bingung mana kiri mana kanannya nih. Sementara suaminya punya sekretaris gitu. Selamat siang Pak. Seperti orang pakai per gitu. Ada orang yang kalau jalan seperti pakai per. Itu yang saya bilang, tanggung jawab dunia ini semakin berat. Suami kerja lebih keras, istri kerja lebih keras, dan masing-masing ingin dimengerti. Suami itu mesti ngerti saya dong pendeta, istri mesti ngerti saya dong pendeta, anak-anak bilang mama dan papa harus ngerti dong pendeta. Kalau orang tua bilang, anak-anak saya heran gak mau ngerti itu pendeta. Mesti dia ngerti dong, tanggung jawab hidup tambah berat.
Nah, ini semua mengakibatkan apa? Saya bilang tadi, kelelahan. Makanya Yesus bilang apa? Mari hai kamu yang letih lesu, aku akan beri kelegaan. Tuhan jelas bilang, hei, ingat dan apa? Kuduskan hari Sabat. Nah, pertanyaan kita, bagaimana Sabat yang benar? Atau apa artinya istirahat yang sejati? Orang masih mempersoalkan soal hari. Di Israel sampai hari ini kalau Sabat, orang nggak boleh buat apa-apa. Lalu pertanyaannya, haruskah kita buat hal yang sama? Mulai besok kalau hari Minggu sudah tidur aja. Kalau suami bilang, "Ma, buatin nasi goreng dong," roh kerja paksa aku usir keluar dalam nama itu. Tinggal istri bilang sama suami, "Pak, anterin dong ke gereja," roh ngelayap aku tolak dalam nama itu. Saya tidak bilang bahwa kita harus punya satu hari di mana kita tidur. No. Yang saya mau jelaskan adalah Tuhan tidak pernah janji bahwa kita nggak punya masalah. Tapi yang Tuhan janji, kita akan memiliki istirahat di tengah setiap masalah kita. Amin. Yang pertama, coba saudara lihat Matius 11 ayat 28. Satu ayat yang sangat terkenal. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi apa? Kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan apa? Belajarlah padaku, karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, dan apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Sabat yang benar, yang pertama yaitu datang pada Yesus, tanggalkan beban agar kita dapat belajar dari Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Sabat yang sebenarnya adalah kita punya hari di mana kita datang pada Yesus. Jadi hari Minggu seperti ini waktu kita datang ke gereja, kita bukan hanya datang ke gereja. Banyak orang datang ke gereja tapi nggak datang pada Yesus. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, "Pendeta, apa yang kau maksudkan? Kita bisa datang ke gereja tapi nggak datang pada Yesus." Banyak orang cuma datang ke gereja, tapi dia pikir, "Oh ya, saya perlu ada di gereja, saya perlu dengar firman Tuhan." That's great, ya kan? Tapi persoalan saya mau beritahu, datang ke gereja bukan sekedar masuk rumah ibadah, tapi datang ke gereja berarti berjumpa dengan Yesus. Amin. Dan saya percaya kalau kita datang pada Yesus, maka hal yang pertama yang akan terjadi, Yesus menanggalkan beban kita. Saya khawatir banyak orang bertahun-tahun masuk gereja tapi tetap lelah, ya kan? Itu sebabnya kita rayakan dengan perjamuan suci misalnya. Apa artinya kita terima perjamuan suci? Terima perjamuan suci bukan sekedar, "Oh iya, saya tahu tubuh dan darah tertumpah buat saya. Oh iya, saya tahu tubuh dan darah bagian dari hidup saya." That's great. Tetapi bukan sekedar tertumpah bagi saya, tetapi saya dan tubuh Kristus tidak bisa dipisahkan. Amin. Iya kan? Jadi kalau saya dan tubuh Kristus tidak bisa dipisahkan, artinya saya dan Kristus satu. Nah, kalau saya dan Kristus satu, berarti saya tidak perlu memikul beban saya sendiri. Kristus akan menanggungnya bagi saya. Nah, setelah Kristus menanggung buat saya, berarti apa yang saya harus buat? Saya harus belajar dari Kristus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut Sabat yang sebenarnya. Ada banyak orang cuma ributin hari apa kita Sabat. Ada banyak orang yang ributin apa yang kita buat di Sabat, tetapi tanpa dia sadari bahwa perjumpaan dengan Yesus, melepaskan beban, lalu belajar dari Kristus, itu menjadi bagian yang utama dalam Sabat. Amin. Ini yang saya bilang, kita baru dapat istirahat sejati. Bukan hanya kalau kita, "Oh iya, nggak buat apa-apa, cuma doa haleluya." That's great. Tapi kalau kita nggak jumpa secara pribadi dengan Yesus, kita nggak menjadi satu dengan Kristus, kita nggak menanggalkan beban, sehingga apa? Kita bisa diajar. Kadang-kala kenapa kita nggak bisa diajar? Karena beban kita sudah terlalu berat. Orang yang overloaded nggak pernah bisa diajar lagi, ya kan? Orang kalau udah stres, jangankan diajar, baru orang ngomong sedikit aja, "Kamu tadi dari mana aja?" "Apa? Kamu curiga sama saya nanya-nanya dari mana? Keren deh papa ini. Kamu cuma nanya begitu aja. Papa marah. Dulu inget dong, Pak, waktu masih pacaran. Berjam-jam kita ngomong. Papa begitu lembut. Kemana kelembutan itu?" Ini yang saya bilang. Orang itu kalau sudah overloaded, orang itu kalau udah too much pressure,
dia udah nggak bisa belajar apa-apa lagi. Makanya orang seringkali masuk gereja, bertahun-tahun masuk gereja, tapi nggak mau sungguh-sungguh belajar dari Kristus. Kenapa? Sekali lagi jawaban saya sederhana. Karena dia nggak pernah tanggalkan beban. Kenapa dia nggak pernah tanggalkan beban? Karena dia pikir dia cuma masuk gereja. Tapi waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita dan Kristus menjadi satu. Amin. Kita bisa hadapi semua masalah, dan Allah mulai memulihkan hidup kita luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa arti sabat yang sebenarnya? Coba lihat Wahyu pasal 2, mulai ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik apa? Jeripayamu maupun apa? Ketekunanmu. Ayat 4. Namun demikian dikatakan apa? Aku mencela engkau karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi dari ayat ini sebetulnya digambarkan satu pernyataan sederhana, bahwa seringkali kerja keras kita, seringkali jerih lelah kita, membuat kasih kita kepada Tuhan mulai jadi tawar. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Kadangkala karena kita sibuk, waktu kita sama Tuhan semakin jauh, waktu kita sama Tuhan semakin jauh, waktu kita sama Tuhan semakin jauh. Kita tahu Tuhan ada, kita percaya sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi kasih mula-mula kita mulai hilang. Sampai di sini sudah ngerti maksud saya? Amin? Iya kan? Kita mulai rasa Tuhan tuh, ya saya sih percaya bahwa Tuhan tolong, tapi kenapa sih Tuhan begini? Kenapa? Jadi kita mulai too much question. Terlalu banyak pertanyaan dalam hidup kita, ya kan? Nah, Tuhan bilang apa di ayat selanjutnya? Dikatakan selanjutnya apa? Ingat apa? Dikatakan di situ apa? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan apa? Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Berarti yang kedua di sini, sabat yang sebenarnya yaitu mempelajari kelemahan, kegagalan, kekurangan kita, lalu mempersiapkan diri untuk apa? Memperbaikinya. Jadi istirahat kita, sabat yang sebenarnya, Tuhan kasih hari istirahat, waktu istirahat buat kita untuk mempelajari. Iya ya, kenapa saya jatuh? Ya kan, selalu saya bilang, orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang benar adalah orang yang selalu bangkit kalau dia jatuh. Amin. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi, orang benar bukan orang yang nggak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangkit kalau dia jatuh. Ya kan? Ada banyak orang pikir, oh orang benar berarti nggak pernah jatuh. Kalau saya jatuh, aduh saya berarti udah nggak layak. Udah, no, persoalannya bukan itu. Yang pertama, orang benar adalah orang yang selalu bangkit kalau dia jatuh. Artinya kalau saya jatuh, saya mesti kembali dan buat yang benar, minta ampun dan bereskan semuanya. Tapi yang kedua, jangan sering-sering. Kalau jatuh kepleset lagi, lamanya bukan kepleset, hobi. Ya. Ada orang yang melayani Tuhan tapi jatuh lagi, melayani Tuhan jatuh lagi, itu mah bukannya kepleset, itu mah udah demen. Ya. Tetapi yang saya mau jelaskan buat saudara, Tuhan bilang apa? Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Nah, di mana kekurangan kamu? Kita mulai lihat, oh ya Tuhan, saya masih suka dendam. Oh ya Tuhan, saya masih suka ngomong yang negatif tentang orang. Oh ya Tuhan, di pikiran saya masih suka nyimpen hal-hal yang khawatir. Oh ya Tuhan, saya ini suka cepat emosi. Oh ya Tuhan, ini kekurangan-kekurangan saya. Nah, kita sabat itu artinya saya punya waktu untuk apa? Menyadari apa kekurangan-kekurangan saya, kenapa ini, dan saya harus bangkit. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh, tobatlah. Itu sebabnya hidup Kristen kita, saya tahu, selalu akan maju dalam Kristus. Sama-sama bilang sama saya, hidup Kristen adalah hidup yang maju. Amin. Hari ini setelah firman Tuhan, saya akan terima perjamuan suci. Tapi sekarang persoalannya, apa artinya kita terima perjamuan suci? Kalau kita terima perjamuan suci lalu jatuh bangun lagi dalam hidup kekristenan saudara, maka tidak ada gunanya. Saya akan menatap saudara dengan aneh dan bilang, ini orang mah terima perjamuan suci, tapi dosa lagi, heran. Perjamuan suci mah perjamuan suci, tapi tempeleng istri jalan terus. Ya kan? Ini yang saya bilang nggak bisa begitu. Karena apa? Waktu kita terima perjamuan suci, berarti kita tahu kita dan Kristus adalah apa? Satu. Amin.
Dan kalau kita tahu kita satu, berarti saya sadar kekurangan kelemahan saya, dan saya mulai bangkit dan mulai lakukan sesuatu yang baik. Ini yang namanya sabat. Saya istirahat untuk memperbaiki hidup saya, dan saya bangkit untuk melihat kemenangan yang luar biasa dari Allah. Berikan tepuk tangan yang beri. Yang ketiga, apa artinya sabat yang sebenarnya? Lihat Yesaya 40 ayat 30. Mulai ayat yang ke-29 saya mau baca buat saudara. Dikatakan dia memberi apa? Kekuatan kepada yang lelah. Jadi bukan berarti hidup Kristen gak bisa lelah, tapi dia memberi apa? Kekuatan. Dan menambah apa? Semangat kepada yang apa? Tiada berdaya. Makanya di ayat yang ke-30 dikatakan orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu, teruna-teruna apa? Jatuh, tersandung. Tetapi orang-orang yang apa? Menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berarti yang ketiga, apa sabat yang sebenarnya? Sabat yang sebenarnya berarti melepaskan pengandalan akan diri sendiri untuk siap menerima kekuatan baru dari Allah. Melepaskan pengandalan akan diri sendiri. Lihat, seringkali yang membuat kita lelah, kenapa? Karena kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Alkitab sudah bilang apa? Terkutuklah mereka yang apa? Mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi dalam istirahat kita sadar, iya Tuhan ya, saya harus belajar melepaskan pengandalan akan diri sendiri, dan saya harus belajar menerima apa? Kekuatan baru. Alkitab berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya akan diperbaharui seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang bukan kalau terbang dia langsung terbang. Burung Raja Wali adalah burung yang kalau dia mau terbang, dia nantikan dulu angin yang bagus, dia nantikan dulu badai yang datang, dan dia coba cari pada posisi yang paling bagus, dan setelah itu dia hanya tinggal kembangkan sayapnya, dia goyangkan sayapnya satu kali, badai akan mengangkat dia jauh lebih tinggi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mendapat istirahat sejati dengan Tuhan adalah orang yang tidak takut dengan masalah. Amin. Kenapa? Karena waktu dia menghadapi masalah, dia tahu dia akan menjadi lebih sempurna. Karena dia tahu Tuhan dekat dengan dia, memberi istirahat yang sejati. Berikan tepuk tangan yang beri. Yang keempat, yang terakhir, apa artinya sabat yang benar? Yang pertama, datang pada Yesus, tanggalkan beban agar kita dapat apa? Belajar dari Kristus. Yang kedua, mempelajari kelemahan, kekurangan, kegagalan kita, dan mempersiapkan diri untuk apa? Memperbaikinya. Yang ketiga, melepaskan pengandalan akan diri sendiri untuk siap menerima apa? Kekuatan baru dari Allah. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat Mazmur 42. Mazmur 42 ayatnya yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi jelas pemazmur di sini bilang apa? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Di sini pemazmur bilang apa? Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah. Berarti yang keempat, sabat yang sebenarnya artinya memperbaiki karakter. Dari seorang yang suka komplain, dari seorang yang suka bersungut-sungut, dari seorang yang suka tertarik pada hal-hal dunia, dari orang yang tadinya gampang menyalahkan Tuhan, memperbaiki karakter dan tujuan hidup sambil mengingat segala kebaikan-kebaikannya. Itu sebabnya saya terlalu percaya, waktu Tuhan berkata ingat dan kuduskan hari Sabat, Tuhan mau kita menjadi sempurna. Amin. Karena setiap kali kita masuk di hari Sabat, setiap kali kita ingat masuk di hari di mana Tuhan mengubah hidup kita, setiap kali kita mengingat tentang, oh iya ya, saya tahu apa karakter-karakter yang kurang berkenan sama Tuhan, lalu kita minta dipulihkan, kita disempurnakan, dan kita hidup sesuai kehendak Allah. Amin. Berarti sekali lagi saya mau ingatkan, waktu Alkitab berkata ingat dan kuduskan hari Sabat, Allah tidak tertarik untuk membicarakan apakah itu hari Sabtu, apakah itu hari Minggu, apakah itu hari Senin,
Senin, apakah itu hari Selasa, yang Tuhan tertarik membicarakan apa makna istirahat dalam hidup kita. Amin. Bahwa setiap orang percaya punya tanggung jawab yang berat. Setiap orang percaya akan menghadapi tantangan yang berat. Tapi istirahat yang sejati membuat kita mengerti di mana kekurangan dan kelemahan kita. Istirahat yang sejati membuat kita terpacu untuk lebih maju dengan Tuhan. Dan istirahat yang sejati membuat kita tidak takut menghadapi apapun, karena kita tahu Tuhan beserta kita, memberi kemenangan yang gilang gemilang. Berikan tepuk tangan. Kita bangkit berdiri. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagi emas murni. Masing-masing kita tundukkan kepala, masing-masing kita biarkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Katakan hari ini, Tuhan, berikan saya istirahat yang sebenarnya, sehingga saya menjadi papa yang tenang, saya menjadi papa yang sabar, saya menjadi mama yang tenang, saya menjadi istri yang sabar, saya menjadi orang muda yang bisa menyadari kuasa Allah, bisa menyadari kasih-Nya, bisa merasakan Tuhan bukan Allah yang jauh, Tuhan Allah yang dekat. Haleluya. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Katakan dengan apa yang ada padaku, Tuhan, aku mau menyenangkan hati-Mu. Hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, jadi bejana untuk hormat-Mu. Katakan cemerlang bagai emas murni, bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hidupku, Tuhan, ku serahkan hidupku. Katakan, semua ku berikan padamu, ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Aku sama-sama katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, senangkan-Mu. Katakan, hanya itu kerinduanku, kerinduanku. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu, Kamu senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Sama-sama katakan menyenangkan-Mu, Kamu senangkan-Mu. Katakan, hanya itu kerinduanku, kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Musik main dengan sangat lembut. Masing-masing kita tundukkan kepala. Kita mulai buat saat teduh dengan Tuhan. Tuhan tenang, Tuhan tegaskan buat kita, ingat dan kuduskan hari Sabat. Tuhan mau kita punya waktu istirahat dengan Tuhan. Tuhan mau kita hanya berjumpa dengan Dia secara pribadi, untuk kita tanggalkan beban kita. Ingat, kadang-kadang kita masuk gereja, tapi kita nggak sungguh-sungguh jumpai Allah. Karena berjumpa dengan Allah berarti menyadari bahwa kita satu dengan Kristus. Itu sebabnya kita terima perjamuan suci untuk ingatkan kita bahwa kita satu dengan Kristus. Kita nggak perlu hidup dalam tekanan, kita nggak perlu hidup dalam beban, kita nggak perlu hidup dengan serangan-serangan kegelapan, kita nggak perlu hidup dengan penyakit. Karena tubuh darah yang ditumpahkan buat kita sebagai jaminan bahwa kita satu dengan Kristus. Kemenangan, damai sejahtera kita raih dalam hidup kita. Nah, mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, seringkali saya lelah, sehingga membuat saya gampang marah, membuat saya gampang tersinggung, membuat saya mudah tertarik pada kesenangan dunia, membuat saya kadang-kadang gak punya prinsip dalam hidup ini, membuat saya kadang-kadang gak sungguh-sungguh, sehingga saya pergi ke gereja tapi saya tetap bohong. Saya pergi ke gereja, saya nipu. Saya pergi ke gereja, saya judi. Saya pergi ke gereja, tapi juga saya zina. Saya pergi ke gereja, saya buat yang gak berkenan sama Tuhan. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan. Sebelum saya terima perjamuan suci siang ini, Tuhan, saya memastikan diri saya bahwa Tuhan menjamah hidup saya, memberi istirahat buat saya. Kalau Tuhan jumpai karakter yang gak berkenan, kalau Tuhan jumpai kegagalan-kegagalan dalam hidup saya, Tuhan beritahu langkah yang benar buat saya, supaya saya berjalan dalam kuasa-Mu. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Dan setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada,
Sekarang saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat di hadapan Tuhan. Sebelum kami terima perjamuan suci pada siang hari ini, kami tahu Tuhan, dalam Kristus ada kemenangan. Kami tahu dalam Kristus ada kemajuan. Kalau selama ini kami nggak rela diajar, kalau selama ini kami nggak rela diperbaiki hidup kami tahu siang hari ini Tuhan mulai menjamah. Tuhan, lihat hati-hati kami Tuhan, yang mulai lelah, yang mulai tertekan, yang mulai berbeban berat, sehingga hari-hari ini kami gampang emosi, hari-hari ini kami gampang marah. Tuhan, hamba doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kami lebih akrab, lebih dekat, lebih lekat sama Tuhan. Jamah satu persatu, biar kuasa-Mu mengalir. Setiap beban yang mengikat hidup kami, setiap kebiasaan buruk yang mau membelenggu hidup kami, kuasa-Mu mulai turun dan menjamahnya. Setiap saudara angkat tangan dua-dua, ingat ini, hidup Kristen adalah hidup yang tenang. Hidup Kristen adalah hidup yang memperoleh istirahat. Hidup Kristen adalah hidup yang memperoleh kekuatan. Apa bebanmu? Apa yang selama ini begitu mengikatmu? Biarlah mulai hari kita bilang, Tuhan berkati saya dengan istirahat yang sejati. Makanya Tuhan bilang, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada hari-harinya di mana kita hanya datang pada Tuhan, dan biarkan Tuhan mengangkat beban kita. Biar hari ini menjadi hari kelegaan itu, dan engkau pulang dari tempat ini sebagai pemenang dalam kuasa-Nya. Kita akan terima perjamuan suci, dan biar kuasa Allah menyertai hidup saudara masing-masing. Menyenangkanmu